kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing tentang trading rules. Jadi trading rules ini buat saya pribadi adalah suatu komponen penting ya dalam kita untuk mencapai konsistensi dalam bertransaksi saham setiap hari. Jadi sebenarnya trading rules ini ya sama aja seperti SOP di perusahaan-perusahaan, di perkantoran, di pabrik-pabrik atau di bisnis lainnya. Jadi mereka itu setiap perusahaan atau setiap pabrik itu pasti mempunyai suatu SOP, di mana SOP ini untuk memaksimalkan kinerja-kinerja dari masing-masing perusahaan ya. Jadi sebenarnya sama aja, di trading juga sama, karena di trading ini kita tidak punya aturan baku ya, atau tidak ada yang memberi aturan gitu. Jadi teman-teman harus bisa membuat sendiri aturan-aturan tersebut, misalnya dari teman-teman cara bertransaksinya, teknik yang dipakai, waktu transaksinya, berapa saham yang akan dibeli gitu ya. Itu teman-teman harus punya aturan supaya tidak trading ngasal ya, atau trading ngawur gitu. Nah langsung aja, ini saya mempunyai 10 trading rules. Yang pertama nih, hanya trading di jam opening market, yaitu jam 9.00 sampai 9.30. Ini saya ambil dari Pak Fier ya. Pak Fier menyarankan waktu itu di IG-nya itu, beliau menyarankan hanya trading di jam 9.00 sampai 9.30. Karena memang saya pribadi juga lebih suka atau lebih efektif ya, optimal ya, itu transaksinya di jam 9, ya paling jam 9 sampai jam 9.15 deh, atau jam 9 sampai jam lewat 5 gitu, atau lewat 1 gitu. Nah setelahnya saya udah nggak masuk market lagi, saya udahan. Yang kedua, hanya trading di 1 sampai 2 saham saja dalam satu hari. Nah ini juga menurut saya pribadi, kenapa 1 sampai 2 saham, karena saya sudah mengukur kemampuan saya. Jadi begitu 3 saham saya transaksi, 4 saham, lebih dari 2 saham lah, itu loss rate-nya lebih banyak ya ketimbang win rate-nya. Jadi makanya saya sudah mengukur kemampuan saya pribadi hanya kuat di 1 sampai 2 saham. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih dari itu nggak masalah ya, nggak masalah sama sekali. Bahkan saya pernah lihat di media sosial gitu, ada orang yang sampai transaksi sampai 5 saham, 7 saham, 10 saham, bahkan sampai 20 saham, dan win rate-nya pun saya lihat bagus. Ya itu balik lagi ke kemampuan teman-teman ya, itu hebat sih, menurut saya hebat sekali. Hebat. Kalau saya pribadi cuman baru saat ini di 1 sampai 2 saham saja dalam satu hari. Nah, yang ketiga, hanya trading di saham-saham open sama dengan low. Jadi memang ini saya strict di sini ya, open sama dengan low, karena open sama dengan low ini sudah saya pelajari, sudah saya tekuni, dan juga saya sudah uji coba segala sesuatunya ya, ke akuratan dan ke tingkat akurasinya lah. Tingkat akurasinya sangat tinggi, win rate-nya juga saya sangat tinggi. Jadi saya hanya trading di open sama dengan low ini. Karena kalau misalnya teman-teman punya teknik yang lain, udah konsistensinya di atas 70%, mending teman-teman tekunin itu saja. Tekunin teknik itu saja, itu udah bagus menurut saya. Dan kalau kita sudah terbiasa, sudah sering menemukan polanya dalam, atau teknik yang sangat bagus gitu ya, win rate 70% ke atas, itu kita seperti bermain di area kita lah, bermain di domain kita lah. Jadi nggak ragu lagi, nggak ada ragu-ragu lagi, nggak ada bingung lagi gitu ya. Nah itu penting. Kalau di trading rule saya ini, saya cuma transaksi di open sama dengan low. Bukan berarti saham-saham yang nggak open sama dengan low itu nggak bisa naik, nggak juga. Saya juga sesekali pernah trading di yang open sama dengan high, itu saya bisa cuan juga. Atau yang nggak open sama dengan low, saya juga bisa, yang muncul di running trade misalnya, pergerakannya bagus, bid overnya bagus, itu saya juga pernah cuan. Cuman saya lebih sering menangnya, win rate-nya tinggi di open sama dengan low ini gitu.
Yang keempat, target harian 1% sampai 2% atau secukupnya jika kondisi market tidak bagus. Nah, ini juga penting ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini juga saya ambil dari Pak Fer juga ya. Karena 1%, mental 1% ya. Sebenarnya mental 1% itu penting bagi seorang scalper ya. Scalper kalau mungkin teman-teman ada yang nge-swing ya 1% kecil lah. Minimal tuh teman-teman saya yang nge-swing tuh bisa sampai 50%, 100%. Cuman kalau saya pribadi sebagai scalper atau scalping ya, yang sukanya scalping itu 1 sampai 2% cukup, secukupnya. Atau misalnya kalau marketnya kurang bagus, profit 0,5 aja kadang-kadang saya juga udah bungkus aja gitu. Walaupun ya rugi fee, rugi matrai misalnya, yang penting saya nggak loss banyak aja. Udah alhamdulillah. Karena kita juga nggak tahu ya apa harga akan kemana ya. Lebih baik 1 sampai 2% secukupnya, kalau 3% bonus. Jadi yang kelima, jika sudah selesai trading dan menghasilkan profit ataupun loss di 1 sampai 2 saham, matikan OLT dan kembali bekerja atau mengerjakan hal yang lainnya. Jadi saya kebiasaan sih seperti itu ya setiap hari ya. Jadi begitu saya masuk di saham satu, misalnya saya profit ya, misalnya profitnya gede gitu 2% atau 3%, saya udahan. Atau misalnya saya masih ngelihat apa ada saham yang masih bagus open sama dengan low-nya, saya masuk lagi profit 1%, bungkus, udah habis itu saya udah nggak pusing lagi, saya mendingan matiin OLT saya dan balik ke bekerja ke aktivitas yang lainnya ya. Karena kalau kita terus mantengin saham gitu sampai penutupan sesi 2, ya itu teman bisa juga seperti itu. Cuma kalau saya pribadi karena goal saya seperti apa yang dibilang Pak Fir ya, bebas finansial dan waktu secara bersamaan, ya saya lebih baik punya waktu lah 1 sampai 2 saham selesai udah matiin OLT, balik lagi ke keluarga atau bekerja yang lainnya. Yang keenam, selalu withdrawal profit di hari Jumat. Nah, ini kebiasaan saya juga. Jadi saya nggak ngenggulung ya atau dikompon dari profit. Jadi saya setiap hari Jumat saya menikmati profit saya dari hari Senin sampai Jumat ya. Jumat selalu saya withdraw gitu. Kayak misalnya kemarin, dari minggu kemarin saya udah profit kira-kira sekitar 400 ribuan, ya udah saya ambil. Kenapa nggak dikompon? Ya alasannya karena saya butuh ya. Karena saya juga usahain nggak makan gaji gitu. Jadi saya berusaha untuk makan siang atau bensin gitu, bensin kendaraan saya ya dari saham aja udah gitu. Gaji saya ya udah usaha-usahain nggak tersentuh gitu. Jadi itu alasan saya nggak kompon dan saya withdraw setiap hari Jumat. Yang ketujuh, selalu membuat review atau catatan hasil trading setiap hari. Nah, ini sangat penting. Jadi teman-teman perlu yang namanya trading journal. Trading journal itu seperti di video saya di indeks pribadi itu ya, cara membuat indeks pribadi ya. Itu sangat penting karena itu ibaratnya seperti laporan kita setiap hari lah. Jadi teman-teman misalnya beli saham apa hari ini, di harga berapa, jual berapa, profit berapa, alasannya apa, teknik yang dipakai apa, terus kalau misalnya loss, nanti lossnya gara-gara apa, itu teman-teman harus tahu. Karena nanti dari data-data itu, kalau teman-teman udah misalnya udah jalan katakanlah 8 bulan gitu ya, nanti teman-teman bisa ini nih, bisa nyari tahu teman-teman nih salahnya di mana nih. Apa misalnya karena, misalnya kalau saya ini kasusnya saya ya, itu misalnya karena telat jual, atau misalnya karena telat beli atau buru-buru cut loss. Nanti lebih banyak mana nih dari 100 kali transaksi, misalnya 70 kali teman-teman gara-gara telat beli gitu. Nah, itu kan teman-teman berarti secara pemilihan sahamnya udah benar, cuman mungkin karena ragu-ragu jadinya telat beli dan beli di pucuk akhirnya loss gitu. Atau misalnya karena telat jual gitu, teman-teman udah benar pilih sahamnya, udah profit, teman-teman tahan, terus tiba-tiba nggak dijual ya sahamnya rontok lagi, jadinya teman-teman cut loss ya rugi gitu. Nah, itu nanti bisa teman-teman nge-track tuh berapa kali lossnya karena apa, data-data apa, jadi teman-teman punya data lah, punya data pribadi, jadi teman-teman baru bisa tahu kesalahan teman-teman fatalnya di mana gitu. Itu perlu, ibaratnya kalau di pekerjaan tuh KPI lah, Key Personal Index lah. Nah, itu teman-teman harus tuh punya trading journal.
buat review. Yang kedelapan, jangan pernah membeli saham berdasarkan rekomendasi dari orang lain dan harus berpikir objektif. Nah, ini penting sekali karena saya di luar sana ya, di beberapa grup, saya juga pernah ikutan grup berbayar gitu ya. Jadi grup berbayar itu tuh setiap hari sebelum opening market tuh jam 8.30 atau jam 7 pagi gitu ya. Itu ngeluarin tuh rekomendasi-rekomendasi kayak misalnya beli saham A, buy di berapa, take profit di berapa gitu, stop loss di berapa gitu kan. Itu banyak sekali tuh saya jumpain tuh. Ya, ini balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya sih nggak begitu nggak begitu bergantung pada itu gitu. Jadi saya nggak pernah percaya sama orang orang itu sejago apapun itu saya mendingan kita percaya sama kemampuan kita sendiri atau hasil analisa sendiri karena kan banyak yang bilang senior-senior di market itu guru terbaik adalah kita sendiri kan bukan orang lain karena pengalaman kita yang mengalami kita yang modal kita yang kita pakai bukan modal orang lain lalu yang kita sendiri yang nyaksiin gimana kebiasaan kita kalau kita ngikutin rekomendasi orang ya orang berdasarkan pengalaman orang itu aja kita nggak tahu pengalaman orang itu seperti apa kan gimana cara milihnya segala macam jadi lebih baik uh, percaya sama diri sendiri dan kemampuan diri sendiri karena ya memang kadang-kadang ada juga yang teman-teman bisa profit berdasarkan misalnya analisa si A nih ya hari ini profit hari kedua profit hari ketiga ya belum tentu kan belum tentu bisa aja loss gitu karena di market ini sangat apa ya banyak kepentingan sih bener apa yang dibilang Pak Fir tuh nggak ada yang gratis di market ini semuanya kapitalis dan mencari profit kita nggak tahu siapa orang yang ngasih rekomendasi itu kan kita nggak kenal siapa tahu kita beli dia rekomendasiin terus kita beli terus dia jualan ya kan nggak ada yang tahu juga kan jadi lebih baik kita objektif lah dan harus berpikir objektif objektif tuh penting seperti ini nih misalnya kalau saya nih misalnya ada grup ada temen ada orang gitu rekomendasi saham gitu saham A B C D misalnya ada 4 saham gitu ya itu nggak masalah deh kita jadiin watchlist gitu kan nah begitu kalau saya begitu sahamnya yang direkomendasiin itu open sama dengan low dan bid offernya bagus menurut kriteria saya ya saya masuk juga sebenarnya saya beli juga tapi kalau dia uh, ngerekomendasiin terus nggak open sama dengan low saya berarti nggak masuk nah itu berpikir objektif sangat penting ya di market ya yang kesembilan jangan terlalu percaya pada berita nah ini sebenarnya saya juga pernah ngobrol sama beberapa senior kenapa jangan percaya berita itu karena berita itu kalau udah masuk ke ranah publik itu biasanya tuh udah apa ya udah tangan ke berapa gitu pasti kita tuh retail tuh paling akhir lah paling akhir hierarkinya tuh yang tahu duluan tuh pasti pemilik perusahaan orang dalam terus misalnya apa uh, investor besar big player market maker nah, baru kita nih retail nih ya udah kalau misalnya kita terlalu ngikutin berita atau buy on news ya siap-siap aja ya bisa mungkin naik bisa kadang-kadang saya juga kadang-kadang ada juga saham yang naik ya yang saya beli buy on news cuman ya kebanyakan rata-rata nggak begitu konsisten gitu yang ke-10 sebelum trading harus berdoa terlebih dahulu ini tidak kalah penting dari semua poin saya di atas karena kenapa doa itu penting saya setuju apa yang dikatakan Pak Fer ya berdoa itu sebenarnya menenangkan spiritual kita ya psikologis karena saya pribadi sebelum trading dulu kadang-kadang sampai keringet dingin gitu jari gemetar tremor gitu oh ini mau opening market apalagi tuh jam 08.59 tuh wah itu kadang-kadang kita bisa terlalu takut ragu-ragu wah kita rugi apa enggak nah itu kan pasti perasaan seperti itu pasti ada ya teman-teman ya jadi kita tenangkan dengan doa kenapa karena memang di atas kehendak masih ada kehendak yang lain ya. Ada Tuhan yang menentukan. Kita cuma bisa berikhtiar, berdoa, sisanya ya Tuhan yang menentukan. Jadi itu saja sharing saya hari ini, tanggal 19 November ini, hari Sabtu.
Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman punya trading rules yang lain, boleh di sharing ke saya ya. Siapa tahu kita bisa bertukar pikiran atau saling melengkapi gitu. Jadi lebih komplit nanti. Ya mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.